Cek dulu, Kak. Hai, selamat pagi yang Living Indonesia. Sebelum kita mulai dan sebelum saya memperkenalkan dokter ganteng di samping saya, ya Ella Ciliza, gue belum nanya, lu udah bilang udah jelas. Belum ditanya lo, udah bilang udah jelas. Emang yang udah jelas apanya? Kak Nuri, selamat pagi. Benar, saya mau nanya. Teman-teman sudah jelaskah suaranya? Sudah jelaskah gambarnya? Supaya kita bisa mulai. Ah, udah teriak-teriak, emang iya ya? Baik, sebelah kanan saya kita kedatangan tamu yang luar biasa. Percayalah, ilmu beliau sangat detail dan sangat luar biasa. Saya tadi pagi bilang, dok, dedikasinya luar biasa ya, ilmunya luar biasa juga. Saya hampir terpesona sama ilmunya dan sama orangnya ternyata. Beliau adalah Dr. Denny Kusen, SPOG. Nanti beliau akan memperkenalkan diri. Beliau berpraktek di Mayapada Hospital. Untuk saat ini Mayapada Hospital Kuningan. Masih mengambil sekolah lagi. Saya juga bingung. Gua aja udah enak gitu ya, belajar. Beliau masih ngambil sekolah lagi. Luar biasa sekali dokter yang satu ini. Jadi teman-teman saya anjurkan segera undang grupnya yang lainnya, segera undang teman-teman yang lainnya supaya mendapatkan edukasi yang paling tepat pagi hari ini bersama Dr. Denny Kusen. Jadi sudah berapa orang ada ini tadi dan? 6.100 belum mulai udah 6.100. Oke, baiklah. Kalau gitu saya persilahkan dulu Dr. Denny untuk memperkenalkan diri, Dok. Gue yang kenalin Dr. Denny. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya dengan Denny, dokter bagian kebidanan dan kandungan. Nah, terima kasih ya Bu Lisa ya tadi sudah apa introduction dari awal. Terima kasih juga sudah mengundang saya dapat hari ini kita mau membagikan ya sharing-sharing. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, mau tanya-tanya, mau konsultasi silakan. Konsultasi jangan, awas ya. Awas ya ada konsultasi. Pertanyaannya nggak konsultasi. Tapi dokternya baik banget tadi dia udah bilang sama saya. Pokoknya kalau dia mau konsultasi online juga boleh. Tapi nanti nggak saya bacain, awas aja. Boleh, boleh teman-teman, boleh konsultasi kata dokternya boleh. Nanti saya bacain. Saya kan bantu membacakan pertanyaan. Jadi teman-teman mari kita perhatikan baik-baik edukasi di pagi hari ini. Nanti di akhir kita boleh sama-sama bertanya pada dokter Denny. Baik, saya silahkan dokter Denny untuk memperlihatkan presentasinya. Oke, untuk teman-teman di sini kalau memang sudah siap, boleh tolong dibilang sudah siap dokter, supaya dokternya juga segera mempresentasikannya. Saya mau lihat dulu di kolom chat, boleh ya? Tuh, udah satu dok, dua. Boleh lihat kolom chatnya adik? Iya, mungkin sudah bisa digunakan. Iya, maaf dok, saya boleh pinjam sebentar? Nah, silakan. Oke, nggak berlama-lama kita bahas ya tentang fakta medis di balik omega 3 ya. Saya juga nggak sabar, pengen denger dok. Oke, yang pertama. Nah, jadi mungkin ada yang bertanya omega 3 itu apa sih ya? Jadi apa sih komponen-komponennya gitu ya? Jadi nanti untuk kalian kalau mau menjelaskan juga ke teman-teman juga. Nah, yang pertama adalah omega 3 itu adalah asam lemak esensial ya. Yang penting adalah dia nggak bisa diproduksi oleh tubuh. Oleh karena itu dia butuh asupan dari luar ya. Nah, itu untuk apa sih ya? Untuk kesehatan sel, otak, dan mata ya. Nah, ada tiga komponen utama. Ada DHA, ada EPA, sama ada ALA, ALA ya. Nah, jadi kalau DHA itu adalah komponen yang penting untuk otak dan retina. Ya, retina itu berarti bagian mata. Kemudian ada juga EPA. EPA itu adalah pendukung fungsi jantung, antiinflamasi, anti radang gitu ya. Jadi dia berfungsi untuk imunitas tubuh kita. Kemudian juga ada ALA, itu sumber energi. Dan ini sumbernya dari tanaman yang ada gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau ada yang tanya nih, apa sih manfaat DHA itu? Yang pertama untuk otak, gitu ya. Otak dan mata tadi yang paling penting ya. Nah, otak itu untuk mencegah apa? Untuk mencegah untuk apa? Demensia ya, penuaan dini. Kemudian juga gejala-gejala ADHD gitu ya. Jadi untuk apa fungsi otaknya berkembang dengan baik. Kemudian untuk mata untuk apa? Untuk menjaga nih kesehatan mata ya, untuk penglihatan biar baik baik gitu ya. Kemudian juga untuk jantung dan darah, pembuluh darah. Nah, jadi dia berfungsi untuk menurunkan tekanan darah, kemudian meningkatkan HDL dan LDL. Nah, kalian pasti tahu nih. Jadi kalau HDL itu adalah kolesterol yang baik, kalau LDL itu yang jahat. Jadi jangan sampai kebalik ya. Jadi kalau misalnya kita lihat terima hasil lab, ya HDL mesti baik, tinggi gitu ya. Jangan sampai HDL-nya rendah, tapi LDL-nya mesti rendah. LDL mesti rendah. Kemudian juga sebagai fungsi seluler untuk menghambat dari pertumbuhan sel kanker. Kemudian juga tadi
disebutkan juga untuk sistem imun. Ya, jadi sebagai anti radang untuk penyakit-penyakit autoimun gitu ya. Nah, untuk kandungan sendiri dia juga untuk mencegah, jadi nih untuk ibu-ibu hamil untuk mencegah kontraksi ya, karena takutnya kalau kontraksi itu bisa membuat lahir prematur. Nah, jadi ini manfaat dari DHA sendiri. Nah, jadi sebenarnya DHA itu dibutuhkan kalau ini karena saya bagian kandungan, jadi kita bahas tentang hamilan. Siap, Dok. Ya, jadi mulai dari awal hamil udah butuh tuh. Awal hamil untuk sirkulasi dari bayi ke ibunya ya. Nah, dibutuhkan DHA, ditransfer ya melalui sistem saraf untuk ke janinnya. Nah, terutama ini dibutuhkan pada saat trimester 3 nih. Namun dari trimester 1 2 sudah dapat kita berikan ya DHA itu. Nah, kemudian untuk nyusuin juga masih tetap penting. Jadi jangan lupa juga selama menyusui juga tetap minum DHA. Untuk apa? Nah, karena kita kan menyusui itu ASI. Nah, kalau kita mengkonsumsi DHA, ASI kita juga akan tetap baik sehingga dapat transfer ke bayinya gitu ya. Jadi jangan lupa. Nah, kalau sudah baby juga, nah dibutuhkan juga nih untuk otaknya. Jadi yang perlu kita tahu adalah tumbuh kembang anak itu yang paling apa ya, di 5 tahun pertama itu adalah tumbuh kembang otak baby. Jadi pastikan dalam 5 tahun pertama itu baby makan dengan baik, ya DHA tercukupi, karena itu juga untuk menjaga biar dia kecerdasannya oke ya. Tentu saja dengan dia cerdas, dia pada saat belajar dia akan fokus juga gitu ya. Oke, nah DHA itu dapat dari mana aja sih? Ya kita tahu nih, ada dari ikan ya, ada tuna, salmon gitu ya. Dari tuna ya, Dok? Bisa juga. Dari tuna loh. Pokoknya ikan-ikan Ciliza doang yang ngerti kayaknya. ikan-ikan berlemak ya. Biasanya suka sashimi gitu ya. Nah, kemudian juga dari telur ya, susu ya, terus ada dari sarden juga, dan dari tumbuh-tumbuhan ya, ya kenari, kedelai, ya bayam, rumput laut, brokoli, alga gitu ya. Nah, jadi tadi udah jelaskan ya dari mana sih kita dapat DHA itu ya. Nah, yang perlu diketahui selama ini orang beranggapan bahwa oh DHA itu sumbernya dari ikan. Betul. Padahal itu bukan. Jadi sumber dari DHA itu adalah dari si alga, mikroalga. Nah, gimana caranya ikan bisa dapat DHA? Yaitu dengan ikan memakan si alga tersebut. Jadi dengan ikan makan alga, jadi DHA-nya terakumulasi di dalam tubuh ikan. Nah, jadi kita memakan ikan, jadi kita dapat si DHA. Nah, saya berpikir, nah kenapa kalau kayak gitu, kenapa kita nggak langsung dari sumbernya aja? Nah, makanya dari itu bisa juga DHA kita ambil langsung dari sumbernya, karena kalau kita ambil dari sumber langsung, tentu kan lebih banyak ya DHA-nya dibanding dengan dari ikan. Karena kalau dari ikan sendiri, dia ada DHA sama EPA. Nah, tapi kalau di ikan itu EPA-nya lebih tinggi dibanding DHA. Kenapa? Karena kan namanya juga ibaratnya kayak tangan kedua lah. Ya, tangan pertamanya kan dari si alga sendiri. Nah, ikannya kan tangan kedua. Makanya ya tentu saja dia kalau dia dengan makan si alga, kan nggak semua yang diambil dong. Tentu ada yang sudah berkurang. Nah, gitu. Nah, kenapa di ikan EPA tinggi? Karena itu berfungsi untuk menjaga karena ikan kan di laut tuh, dia untuk menjaga dia dari suhu yang dingin segala macam, dia butuh EPA yang tinggi. Karena kita tahu tadi EPA itu sebagai autoimun, sebagai untuk imunitas ya, jadi untuk anti inflamasi. Jadi ikan butuh EPA yang tinggi untuk dia dapat beradaptasi di laut. Nah, namun yang perlu ketahui saat ini adalah kondisi lautan kita makin lama makin tercemar. Iya, betul. Ya, makin banyak logam berat ya, banyak merkuri ya. Tentu saja kita juga susah untuk melindungi itu. Nah, akibatnya apa? Karena banyak logam berat, ya tentu saja kita mesti hati-hati. Takutnya kan kalau kita makan terlalu berlebihan juga takutnya juga berdampak ke kita juga. Nah, maka dari itu saya berpikir bahwa memang perlu adanya bahwa DHA dari sumbernya dari alga ini, karena kalau alga ini untuk kontaminasinya juga lebih kecil gitu ya. Berarti Dok, itu kenapa kalau omega 3 yang diambil dari minyak ikan secara natural EPA-nya lebih tinggi daripada DHA-nya. Betul. Tapi omega 3 yang diambil dari alga atau mikroalga secara natural DHA-nya lebih tinggi daripada EPA-nya. Betul. Dan dulu saya waktu hamil gitu ya, saya dulu ingat banget oleh SPOG saya justru dilarang makan ikan karena ada resiko kontaminasi merkuri gitu. Jadi jangan kamu pikir ikan itu selalu sehat gitu ya. Kamu harus hati-hati ya. Jadi saya selama hamil tuh saya menghindari makan ikan justru, Dok. Iya. Jadi tetap makan ikan sih tetap penting.
Ya cuma memang kita ya variasi lah. Jadi terutama kan kalau yang logam-logam berat ini ikan-ikan yang di laut kan. Jadi Mm-mm. makanya ya jangan terlalu berlebihan aja. Jadi Mm. ya ikan tawar. Kalau syukur-syukur kalau ada kolam sendiri, nah, Ikan lele dong. ini bisa lebih sehat ya. Jadi kalau bisa ada kolam tambak sendiri kan, nah yakin nggak ada kontaminasinya Nah, gitu. betul. Oh, Waktu itu saya diingatkan eh, kecuali kamu yakin eh, kamu bisa produksi sendiri deh betul. tuh. Baru kamu boleh aman gitu dong. Ya jadi makanya kalau makan ikan juga boleh, tapi ya variasi lah jenis-jenis ikannya. Oke, Jadi biar siap. kalian juga nggak terkontaminasi gitu ya. Oke, siap. Ya. Oke, jadi itu. Jadi kita kenapa DH ini? Nah, tadi udah ya sumber makanan laut ya. Tadi dari sumber alami ya, Mm-mm. dari DH ada dari ikan, salmon, sarden ya, makarel. Nah, kita waspada nih, ada ancaman merkuri nih, ya, jadi logam-logam berat, ya, takutnya nanti malah merusak sistem saraf, ya, malah nanti berbahaya untuk janinnya. Nah, tadi kan sudah ya, DH sama EPA. Mm. Nah, selama kehamilan memang butuh nih, tapi memang kalau untuk ibu hamil, untuk menyusui, memang dibutuhkan DH yang lebih tinggi, ya, Ah, dibanding dengan EPA. oke. Nah, jadi yang perlu diketahui adalah 97% lemak omega 3 di otak itu adalah DHA Oke. dan 93% lemak omega 3 di retina adalah DHA. Jadi memang DHA ini penting sekali ya untuk otak, untuk saraf, untuk retina, mata, penglihatan itu penting sekali si DHA. Nah, sedangkan EPA ini berperan dalam pembuluh darah ya. Jadi misalnya untuk transportasi lah, transportasi dari EPA-nya sendiri, DHA sendiri butuh si EPA untuk transport pembuluh darah dengan lancar. Jadi memang EPA juga berperan penting dalam pembuluh darah ya untuk sistem saraf gitu. Nah, jadi ini kemarin juga saya baru baca jurnal juga nih, jurnalnya saya telaah dan saya bikin kayak gini. Oke, oke, Jadi oke. ini ada ini. Jadi ada dilema nih, EPA pada minyak ikan. Nah, nih, jadi dia statement adalah mengapa asam lemak yang baik bisa menjadi masalah pada bayi, ya. Oh, Nah, jadi gini, minyak ikan itu saya tadi sudah jelaskan, eh, itu tinggi EPA, betul. beda sama si alga. Nah, jadi ini saya ada bikin sendiri nih sel membran. Jadi sebenarnya Wow. EPA itu bersaing dengan namanya asam arachidonat. Oke. Jadi ini ada membran nih, ada namanya asam arachidonat ya. Nah, jadi dia bersaing nih dengan adanya si EPA ini. Jadi asam arachidonat ini nggak bisa nempel. Ah, Sedangkan asam arachidonat itu sebenarnya adalah penting untuk janin, untuk membran janin. Jadi EPA jadi kalau semakin tinggi EPA, dia akan menggantikan fungsi dari asam arachidonat. ya. Sehingga apa? Sehingga jadi penyerapannya jadi turun. Sehingga jadi tumbuh kembang janin juga turun. Jadi makanya eh, beberapa vitamin juga memang disarankan adalah EPA jangan terlalu tinggi. Memang dari guideline dari jurnal-jurnal juga tidak menyebutkan berapa sih batas minimal, berapa sih batas rata-rata, tapi tidak menyebutkan. Cuma memang dianjurkan adalah EPA jangan terlalu tinggi, karena kalau EPA terlalu tinggi dia akan bersaing dengan asam arachidonat sehingga untuk mengganggu perkembangan janinnya. Ya, jadi sini nih, merekomendasikan DHA untuk ibu hamil, bahkan dia ada ngomong nih, bebas dari EPA atau sangat rendah EPA. Oh, Nah, tapi ya saya ngomong bahwa EPK juga tetap penting sih untuk pembuluh darah jantung. Makanya kalau dari saya baca jurnal ini, saya mengatakan bahwa memang lebih baik DHA lebih tinggi dibanding dengan EPA. Ini saya ngomong konteks untuk ibu hamil dan menyusui. ya. Tapi nanti kalau misalnya untuk orang dewasa umum, untuk orang yang ada penyakit jantung sama itu beda lagi ya. Jadi Ya. ini saya konteksnya Ini untuk untuk populasi ibu hamil, ibu hamil. menyusui, dan bayi ya, Tumbuh dok. kembang. Jadi Ya, memang tumbuh kembang anak. disarankan EPA jangan terlalu tinggi. Oke, oke, Gitu. oke. Siap, dok. Baru tahu juga saya nih, dok. Nah, ini juga sama nih. Mengapa minyak ikan bisa kurang ideal untuk janin? Nah, ya, jadi ini tadi jelaskan ya, EPA itu sama asam arachidonat bersaing nih. Oke, Jadi dengan minyak ikan laut yang tinggi akan EPA, oke. dia akan bersaing nih dengan asam arachidonat. Dampaknya apa? Jadi EPA yang terlalu tinggi akan berebut posisi asam arachidonat Oke. pada membran sel. Padahal asam arachidonat ini penting nih untuk tumbuh kembang saraf bayi. Ya. Nah, jadi dari WHO dan ahli rekomendasi adalah kalau bisa ibu hamil dan bayi memilih sumber DHA dengan kadar EPA yang rendah. Ya, jadi contohnya kayak minyak alga untuk menghindari apa terhambatnya penyerapan dari asam arachidonat. Ya, Karena jadi ini penting untuk untuk tumbuh kembang si tumbuh saraf kembang bayi. bayi. Ya, jadi ini jurnal ini untuk ibu hamil dan menyusui gitu ya. Oke. Nah, jadi manfaatnya apa aja sih? Ya, sebenarnya kalau untuk ibu hamil untuk mencegah tadi ya prematur, ya mencegah kontraksi, menurunkan resiko preeklamsi. Preeklamsi itu adalah tensi tinggi dalam kehamilan.
ya. Oke. Terus Dok, maaf dok, boleh tanya nggak dok? Apakah orang-orang yang ini di luar konteks, tapi penasaran juga sih dok. Orang-orang dengan hipertensi, apakah sudah pasti akan preeklamsia? Demikian sebaliknya, orang-orang yang memiliki tensi darah yang normal, apakah sudah pasti tidak preeklamsia dok? Nah, jadi belum tentu. Oh, Jadi bisa, tapi kalau orang yang ada hipertensi sebelum hamil, dia mempunyai potensi lebih tinggi untuk terjadinya preeklamsia. oke. Tapi kalau orang yang nggak ada darah tinggi, belum tentu juga tidak. Nah, jadi biasanya kalau orang hamil itu ada dua resiko, darah tinggi sama gula. Kalau darah tinggi namanya preeklamsia, ini preeklamsia ini kita diagnosis setelah 20 minggu. Oke. Kalau ada lagi diabetes, diabetes itu kita diagnosis setelah 24 minggu. Oh, Tapi kalau orang yang sebelum hamil ada darah tinggi, mempunyai potensi lebih tinggi untuk jadi preeklamsia. oke, mengerti dok. Baik. Jadi nanti ada tuh kriteria kapan sih kita ngomong preeklamsia. Jadi salah satunya nanti dari protein uri, jadi dari kencingnya ada keluar protein. Kemudian juga ada gangguan di fungsi ginjal, fungsi hati, dan biasanya nanti setelah 20 minggu dia lebih berat gitu kondisi tensinya Oke. gitu. Jadi kalau lebih berat nanti ada yang namanya superimpos, jadi artinya preeklamsia yang lebih berat karena ada hipertensi. Oke, mengerti dok. Baik, silakan dilanjutkan. Maaf ya teman-teman, saya konsultasi jadinya. Gak apa, atau mau tambah lagi. Kemudian untuk nyusuin, nah nyusuin jangan lupa juga ya, penting untuk DHA itu. Untuk apa? Untuk peradangan tubuh bayi ya. Jadi sebutkan juga pada ibu apa yang menyusui, resiko depresi setelah lahiran itu cukup tinggi. Nah makanya dibutuhkan DHA juga. Jadi kadang ada namanya postpartum blue ya, Iya. blues postpartum. Jadi dia mungkin apalagi nih kalau anak-anak pertama nih, dia stres, merasa sendirian, ya ditinggalkan, gak ada yang mendukung. Nggak pengalaman pribadi ya waktu lahir anak. Terus dia tidur juga bergadang, capek, stres semuanya ya. Jadi bikin depresi itu penting sekali. 24 jam harus menyusui Betul, dok. betul, betul. Dokter loh. Terus mesti ngurus rumah lagi ya. Ngurus suami lagi dok. Ya. Nah, itu. Jadi terus habis itu ya dah tumbuh kembang juga. Nah, tumbuh kembang juga dibutuhkan ADHD ini ya untuk resiko ADHD dan lain sebagainya. Oke, oke. Nah, untuk resikonya akibat defisiensi ya kebalikannya tadi ya. Resiko preeklamsi, prematur ya. Bagi janin itu apa? Ya, kecerdasannya menurun, otaknya terhambat, atau berat badan bayi turun ya, atau gangguan penglihatan. Ya. Bagi anak ya, misalnya gangguan kecerdasan, jadi dia susah fokus ya. Itu makanya kalau anak yang susah fokus, wah jangan-jangan dulu saya ada kasih DHA cukup nggak ya? Nah, itu penting juga ya, sama imunitasnya lebih lama. Kayaknya saya kenal yang susah fokus. Dia suka typo tapi mulut ya yang typo dong, bukan ketika. Iya, iya. Nah, kemudian juga nih, rekomendasi dosis ya. Nah, emang ibu hamil ini dibilangnya sekitar 200-300. Ada yang bilang sampai 300-600. Ya, jadi ini saya ambil rata-rata aja. Jadi dari ibu hamil dibutuhkan DHA sekitar segini. Nanti sisanya dari mana? Dari makanan. Ya, tadi kan dari makanan, dari ikan, dari telur gitu ya. Untuk menyusui juga sama, minimal 200. Nah, ini untuk anak-anak ya, dosisnya lebih kecil. Oke. Tapi memang berarti ini kan dosis rekomendasi untuk DHA dok. Sementara untuk EPA tadi dokter cerita belum ada dosis rekomendasinya ya dok ya? Iya. Nah, jadi memang kan dikatakan kalau untuk ibu hamil dia lebih kecil. Jadi memang kalau bisa ya sekitar 50-100. Jadi kira-kira setengahnya lah. Ya, jadi biar nggak terlalu tinggi. Ini khusus untuk ibu hamil dan menyusui. Oke, siap dok. Nah, jadi ini ada perbandingan nih. Minyak ikan dari alga sama dari ikan beneran. Nah, jadi apa ini komparisinya, kemurniannya? Tentu kalau dari alga untuk kontaminan ini lebih terjaga dibandingkan dengan ikan, karena takutnya tahu sendiri kondisi laut kita semakin lama makin tercemar, jadi resiko logam berat juga tinggi. Nah, kemudian untuk aromanya juga. Nah, jadi buat yang aduh bau amis lah, nggak bikin mual muntah. Nah, jadi salah satu dari alga ini salah satu untuk apa ya, membantu nih ya, jadi biar bisa nggak bau gitu ya, biar bisa nggak terlalu mual gitu ya. Nah kemudian untuk pelanjutannya, jadi kalau misalnya dari alga ini sumber langsung dari rantai makanan langsung, sedangkan kalau dari ikan sendiri itu dari ekosistem laut ya, jadi takutnya malah merusak ya. Jadi kadang-kadang dari konsentrasi DH juga dibilang nih, kalau dari alga memang lebih tinggi. Jadi bedanya kalau alga itu DH-nya tinggi, EPA rendah, sedangkan kalau dari minyak ikan emang EPA lebih tinggi dibanding DHA.
Karena emang ikan sendiri memang butuh EPA yang tinggi. Karena untuk imunnya, untuk dia dapat stabil di laut, nah memang ikan butuh EPA yang tinggi Baik. untuk dia bisa survive di laut gitu Oke, ya. oke. Nah, jadi ini tadi udah bahas ya. Ya. Jadi ada resiko merkuri ya Oh. pada yang ikan, Yap. kemudian bau amis juga ada pada yang ikan juga. Yap. Nah, dengan dia ada dua resiko ini, pasien jadi nggak nurut dia. Jadi kadang minum, kadang enggak. Padahal kita tahu bahwa selama hamil butuh DHA. Karena Gitu. mungkin selama hamil juga banyak yang mengalami mual muntah ya dok. Mual Jadi muntah. kepatuhan pasiennya agak berkurang. Betul, Oke. betul. Ya, nah ini nih, tadi kita udah bahas nih. Jadi yang saya mau tekankan adalah ikan tidak produksi DHA. Oke. Ya, mereka dapat DHA dari mana? Ya, mereka makan. Oke. Ya, nah jadi nih mikroalga, sumbernya dari mikroalga nih, dimakan oleh ikan. Nah, jadi kita mengekstraksi minyak ikan. Jadi dapatlah DHA. Ya, Oh. tapi ini ada resiko polusi. Ya, 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 ya. nah, nah kita perlu berpikir, kenapa kalau kayak gitu kita nggak potong aja nih, kita langsung aja dari sumbernya. Oke. Nah, makanya kita berpikir untuk ambil DHA langsung dari mikroalganya, langsung ekstraksi. Jadi bebas dari polusi tersebut. Ya. Nah, ini bisa juga untuk yang vegetarian nih. Jadi bisa ada orang yang, aduh saya vegetarian nih, saya nggak mau makan ini ya. Ini salah satu solusinya. Ya. Nah, jadi ini ya kita potong rantai dari ikan langsung ke manusia dari sumbernya. Ya. Nah, ini mitos fakta ya seputar DHA. Yang pertama, katanya nih minum DHA atau susu bikin hamil. Betul nggak sih? Oh. Jadi bukan karena DHA-nya. Tapi Jadi karena asupan gula yang berlebihan. oh, jadi DHA-nya di dalam produk yang gulanya berlebihan, maksudnya gitu? Bukan, jadi dia misalnya dia makan yang manis-manis yang berlebihan. Nah, jadi sebenarnya kalau DHA atau dari ini nggak bikin gemuk. Jadi makanya kadang-kadang ibu hamil datang kan, dok kok bayi apa berat saya berlebih nih. Iya. Nah, kita lihat nih, ini berlebihnya nih ke babynya atau ke ibunya. Kalau dia makan yang manis yang berlebihan, itu tuh ke ibunya. Tapi kalau dia makan cuma protein ya atau DHA itu nggak bikin ini. Ya kan banyak kayak saya nih dok pada waktu hamil, udah gue makan apa aja boleh selama kehamilan. Jadi alasan gitu loh dok. Oh ternyata jadinya begini ya dok. Iya makanya. Jadi makanya kita anjurkan kalau bisa misalnya ibu hamil ya lingkaran setengah itu protein DHA. Terus seperempatnya itu sayur buah-buahan, seperempat itu karbohidrat. Ya jadi jangan terlalu berlebihan di gula. Kalau berlebihan di gula ya itu ke dirinya buat ke baby. Ngerti. Ya. Nah kemudian juga makanan dari laut juga cukup nih ya, tidak perlu suplemen ya. Jadi, nah masalahnya kita nggak bisa tahu nih apa yang kita makan udah tercukupi belum sih ya. Nah kita nggak bisa nimbang nih gitu. Makanya kalau dengan adanya si suplemen kan udah diatur tuh. Oh sekian gram. Jadi emang nggak usah khawatir, nggak usah pusing. Nah paling dianjurkan kalau untuk mau makan sehari-hari dari ikan ya mungkin 2-3 porsi lah dalam seminggu. Jadi nggak usah terlalu pusing karena kalau kadang-kadang masak ini terlalu matang, digoreng lah itu kan malah hilang iya, juga. betul. Iya. Makanya dengan ada suplemen ini paling nggak memaintain paling nggak ada terpenuhi. Ya jadi tadi kan dibilang bahwa 200-300, jadi paling nggak dari suplemen itu butuh 300, nanti sisanya dari makanan. Jadi kalau seandainya makanan kita kurang, paling nggak sudah ada basic si suplemen. Iya dong. Ya. Sama nih, alergi, aduh saya alergi susu sapi, saya alergi hewan. Nah, tenang aja. Ini kan dari minyak alga kan dari tumbuhan langsung. Jadi itu untuk menghindari adanya alergi dari hewan. Oke, siap dokter. Nah, ini juga sama nih. Jadi rasio nutrisi yang diciptakan khusus untuk bayi. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa yang tadi disebutkan bahwa EPA itu bersaing dengan si asam arakinonat. Ya, jadi makanya untuk bayi lah, untuk ibu menyusui lah dibutuhkan DHA yang tinggi. EPA-nya nggak usah terlalu tinggi. Nah, ya, jadi karena dia butuh asam arakinonat untuk menyeimbangkan si membran sel tersebut. Nah, jadi ini untuk keputusan. Dok, saya ini mau pilih yang mana sih? Mau minyak ikan yang dari minyak ikan beneran atau dari si alga? Nah, ini kita bagi nih. Siapakah saya sendiri gitu ya? Nanti kalau misalnya mau ke klien ya, tanya. Kalau saya ibu hamil,
menyusui atau bayi, tentu saja kita mesti pikirin nih, kan laut kita kotor nih, jadi hindari nih yang merkuri. Hindari EPA yang terlalu tinggi, ya. Jadi kita butuh serapan yang maksimal. Jadi kan tadi udah ya ada asam arachidonat. Iya. Jadi kalau dengan EPA tinggi dia akan mengganggu si asam arachidonat. Nah, jadi pilihlah yang alga. Oke. Ya, jadi dia DHA tinggi, EPA-nya emang lebih rendah nggak apa-apa, bahkan nol pun nggak apa-apa. Ya. Oke. Nah, ini jangan lupa ya, gabungkan dengan asupan protein yang tinggi ya Oke. untuk tumbuh kembang janin. Jadi tetap bukan DHA doang, tapi dia Iya. butuh juga protein Siap, untuk Dok. keseimbangan. Nah, kalau misalnya dia orang dewasa biasa yang ada masalah jantung, ada masalah kolesterol, ya tentu dia akan menurunkan nih, mau menurunkan LDL untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, ini butuh EPA. Ya, jadi EPA itu adalah untuk pembuluh darah jantung, ya, untuk kolesterol yang tinggi. Nah, maka pilihannya adalah bisa keduanya, Oke. bisa dari yang minyak ikan atau bisa dari yang alga. Keduanya efektif. Gitu, Fair ya. sekali, terima kasih dok. Jadi saya nggak bilang mana yang lebih bagus atau enggak. Jadi tergantung dari Iya, kebutuhan populasinya ya. populasinya. Gitu. Nah, ini saya juga ada ambil dari jurnal juga ya. Jadi DHA dari alga ini setara kok ya. Jadi nggak lebih inferior, tidak kalah. Jadi cukup jadi DHA dari dari alga maupun dari ikan itu setara, tidak ada perbedaan. Tergantung tadi kembali lagi siapa diri kita. Oke, siap Ya. dok. Lanjut lagi. Nah, ini juga ada juga dari jurnal juga yang menyatakan bahwa DHA dari alga itu lebih baik terakumulasi di tubuh. Jadi bahkan ada yang ngomong itu. Jadi ini mungkin populasinya populasi ibu hamil ya. Jadi makanya dia bilang DHA dari alga ini lebih baik gitu. Nah, ini juga ada studi juga mengatakan bahwa secara saintifik menilai bahwa DHA dengan EPA yang sangat rendah, ya bahkan di bawah dari 0,3, tidak ada efek sampingnya. Ya, bahkan aman juga sampai 1 gram nih. Maksudnya DHA-nya tinggi pun nggak masalah. Ya, jadi nggak mesti bahwa EPA mesti lebih tinggi apa gitu, enggak ya? Oh, Gitu. jadi kan karena kan banyak sekali pendapat EPA-nya perbandingan sama DHA-nya, misalnya EPA-nya lebih tinggi. Iya. Tapi ternyata memang sebenarnya keduanya tetap efektif ya dok ya. Dan aman sampai 1 gram per hari gitu. Per hari, betul. Oke. Nah, kenapa EPA lebih tinggi? Karena itu biasanya diambil dari ikan. Iya, betul. Kalau diambil dari ikan, tentu saja EPA lebih tinggi daripada DHA. Karena secara alamiah dok. Iya, karena di ikan sendiri memang dia butuh EPA tinggi untuk survive di laut. Gitu. Makanya kenapa dapatnya EPA lebih tinggi. Oke. Nah, jadi ini ada kombinasi sinergis nih ya. Jadi kalau misalnya nanti ada produk ya, jadi ada minyak alga ya, ini sumber DHA dan EPA ya. Kemudian digabungkan dengan ini ALA ya dok. ALA. Nah, ALA sendiri adalah itu tumbuhan yang bisa dari flaxseed ya, dari biji rami gitu ya. Nah, dia akan diolah dulu menjadi EPA dan DHA. Oke. Nah, tapi EPA DHA-nya nggak terlalu tinggi. Jadi EPA-nya mungkin cuma dapat sekitar 5-10%. DHA-nya cuma kecil dari 5%. Makanya dibutuhkan DHA langsung dari si alga. Nah, tapi ini dapat sebagai EPA lah. Misalnya kalau misalnya alganya nggak dapat EPA, misalnya EPA 0 misalnya. Nah, dia dapat dari si minyak biji rami. Minyak biji rami ini adalah sebagai sumbangsi untuk si EPA tersebut. Ya. Nah, kemudian kita tahu sendiri bahwa minyak alga dan minyak rami itu gampang teroksidasi, gampang turun ya fungsinya. Makanya ada pelindung vitamin E. Jadi vitamin E sebagai pelengkap, sebagai antioksidan untuk melindungi omega 3 dari oksidasi dan menjaga untuk imun tubuh juga. Karena berarti dok misalnya nih, ini misalnya secara kasar ya, kalaupun kita punya EPA dan DHA gitu ya, tapi dia teroksidasi, berarti kan tidak maksimal juga kerjanya dok ya. Maka itu perlu vitamin E untuk menjaga dia tetap normal dan tidak teroksidasi sehingga memiliki jadi kerjanya lebih maksimal di tubuh kita. Betul. Oke. Ya. Jadi vitaminnya kayak helmnya lah, yang membungkus, jadi biar dia nggak gampang keluar gitu. Ya. Nah, ini sebagai kesimpulan terakhir. Jadi jangan lupa juga kita investasi kecerdasan ya untuk generasi kita ke depannya. Nah, jadi minyak alga ini menawarkan keamanan yang lebih maksimal ya. Jadi kontaminasi laut dan dia juga bebas dari bau amis juga. Dan tadi juga ada vitamin E untuk menjaga kestabilan nutrisinya. Oke, demikian kira-kira pas tuh ya, hampir 30 menit. Malah saya pengen
bayangin 2 jam dok Eh, belajarnya Tadi bagus aku takut banget. aja kelebihan. Ya, jadi nggak apa nanti ini kalau ada waktu ya kita sambil ngobrol-ngobrol, Siap. sambil bercanda-bercanda. Oke, silakan. Hmm. Oke, jadi terima kasih Dokter Denny Kusen untuk Ya, untuk materinya yang untuk saya banyak hal yang baru saya tahu juga dari hal ini, terutama tentang EPA dan kebutuhan untuk ibu hamil itu memang di DHA. Menurut teman-teman bagaimana yang barusan sudah dokter sampaikan, edukasi yang sudah dokter sampaikan, boleh ditulis dulu di kolom chatnya sebelum kita mulai ke Q&A. Kakak Yohanda. nggak bisa itu ya, apa ngobrol langsung gitu. Oh, boleh kalau Nah, nanti teman-teman, dokternya ini luar kalau ada biasa. ngobrol langsung aja biar itu kan Luar open. biasa loh. Kita terima yang ngobrol langsung dulu. Nah, jadi biar Oke, aktif. oke. Ini dokternya yang ngundang loh, bukan saya loh. Jadi kalau saya tadinya pengennya saya pilih, tapi dokternya luar biasa sekali. Dokter Denny ini dedikasinya luar Nah, itu biasa. langsung open. Aduh, aduh, aduh. Teman-teman sebelum di open, boleh saya tahu nggak bagaimana menurut pendapat kamu edukasi yang barusan Dokter Denny berikan? Baru kita masuk ke Q&A, teman-teman boleh interaksi langsung dengan Dokter Denny. Saya masih tunggu di kolom chatnya, silahkan. Tuh kan dok, bener 120 hampir. Oh, oke. Kakak Ayu, terima kasih. Teman-teman yang lain, ada pendapatkah? Bagaimana barusan edukasi yang diberikan oleh Dokter Denny Kusen bermanfaat sekali ya Kak Rina ya. Terima kasih. Tuh kan dok, Alhamdulillah terima kasih. Omega 3-nya buat calon baby, bermanfaat. Banyak info yang bagus, baru tahu ya Kak Risca ya. Sangat bermanfaat, keren banget, jadi pengen coba. Langsung CO dia. Oke, terima kasih, terima kasih. Ilmu baru, banyak ya kakak. Aku juga tadi banyak dapat ilmu baru loh dari dokternya. Oke, baik. Sekarang Kakak Lina, kamu siap-siap open mic ya, dan siap-siap open kamera juga. Nah, Boleh dilihat Kakak Lina? Oke. Nanti ya saya kasih tahu ya, apakah boleh di YouTube, apakah sharing, boleh di-sharing materinya. Bentar ya, Bu Maya. Kakak Lina Oktra, silahkan dibuka mic-nya juga. Udah dikasih izin? Oke, di-highlight. Hai Kakak Lina, kamu raise hand, ada yang mau ditanyakan kah? Boleh open mic juga. Hmm. Halo, Kakak raise Assalamualaikum. hand. halo, Bu Ya, Lina ya. ya, dokter, terima kasih Kak Lisa atas kesempatannya. Eh, Silakan Kakak Lina. ya, ini ada beberapa pertanyaan saya, dok. Di sini kan tadi tuh nggak ada efek samping untuk omega 3 ya, dok ya. Ya, Tetapi selama sesuai dosis. ya, selama sesuai dosis. Ya, Ya. ada beberapa saya kebetulan sebagai bidan dan baru juga bergabung sebagai brand partner Young Living. Di sini pernah saya mendapatkan pasien itu dia mengkonsumsi omega 3, cuma dia memang ada penyakit asam lambung dan hipertensi. Dan memang sesuai dosis ya dok, dan ada efek sampingnya sedikit dok, agak mual katanya, terus perut kembung. Apakah di sini memang dari apa namanya, efek dari omega 3-nya atau bagaimana dok? Dan yang kedua, apakah ada makanan atau minuman yang bisa dikonsumsi bersamaan untuk orang yang memang punya penyakit asam lambung seperti ini dok, untuk mengkonsumsi omega 3 agar lebih baik, lebih optimal lagi begitu dokter. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama Bu Lina. Oke, nah jadi tadi pertanyaan pertama, Ada pasien beliau oh, yang mengkonsumsi omega 3 tapi kemudian mengalami mual gitu oke, dok. Apakah itu memang dari omega 3-nya sebenarnya atau dari ada efek dari oke, sumber siap. Ya, lain Aku jawab misalnya? dulu tuh, biar nggak lupa. dari hipertensinya. Oke, nah yang perlu diketahui, ibu hamil itu memang punya apa ya, asam lambungnya meningkat, terutama pada saat trimester pertama. Nah, jadi memang itu perlu hati-hati tuh. Jadi makanya kadang-kadang hamil trimester pertama itu dia susah makan lah, mual muntah berlebihan lah. Nah, itu banyak faktor. Belum tentu karena si minyak ikan sendiri. Hmm. Emang karena bawaan hamilnya, karena dia kalau lagi hamil tuh ada hormon namanya beta HCG. Hmm. Beta HCG tinggi sehingga membuat dia hormonnya meningkat sehingga dia mual Mual muntah muntah. berlebihan. Nah, makanya biasanya
kalau saya untuk menghindari ya. Jadi Hmm. jangan sampai kadang-kadang pasien itu kalau yang dia beranggapan oh ini gara-gara ini nih gara-gara vitamin ini, makanya biasanya saya kalau pas trimester pertama Trimester pertama. saya kasih nggak terlalu banyak. Oke. Jadi saya cuma kasih misalnya asam folat aja. Biar ini kadang-kadang untuk yang sorry ya untuk yang edukasinya agak suka suka menyalahkan takutnya lah ya. Mhm. Nah jadi biasa saya akan berikan pas trimester 2. Hmm. Untuk apa? Saya takutnya kita kasih di awal nih. Nanti dia terus sugesti. Wah, ini Bikin bikin mual mual nih. nih. Nah, nanti dia takutnya kepatuhannya Jadinya menurun. menurun. Nah, maka dari itu biasanya memang kalau saya sendiri pribadi trimester pertama untuk yang kasus-kasus dia yang mual muntah berlebihan, saya kasih vitamin nggak terlalu banyak. Oke. Ya, yang penting asam folat aja. Nanti setelah trimester 2 baru saya kasih pelengkap lah. Ada DHA, ada kalsium, ada vitamin D, ada zat besi dan asam folat gitu. Tapi kalau misalnya yang dia trimester pertama nggak ada keluhan, kita langsung kasih aja. Oke. Tapi kalau ada yang ada keluhan, saran saya jangan kasih dulu. Daripada nanti dia tersugesti. Nah, memang tadi kan sudah disebutkan tuh, minyak ikan tuh ada yang sumber dari ikan, ada yang sumber dari alga. Nah, kalau yang misal dari ikan, ya takutnya dia ada bau amis ya. Ya. Nah, itu yang takutnya bikin dia mual, takutnya bikin dia gampang nggak bisa makan gitu loh. Mhm. Makanya itu yang perlu dicari tahu dulu tuh sumber dari mana sih kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang dari ikan dia bikin kayak gitu, ya mungkin kamu bisa tawarkan yang dari alga Oke, untuk siap. coba kondisi bagaimana. Baik, pertanyaan kedua ya Kak Kalina. Adakah makanan atau minuman yang mungkin bisa dikonsumsi untuk mengurangi mual muntah ini ketika si pasien mengkonsumsi si green omega ini, Dok? Hmm, Omega 3 lah gitu ya. Oke. Nah, jadi kita mesti tahu dulu nih, dia sebelum hamil ada gangguan lambung nggak? Oke. Ya, ada nama istilah GERD. GERD itu ya gangguan asam lambung yang berlebihan lah. Ya. Kalau misalnya ada, ya mungkin potensi untuk hamil ini juga bisa lebih parah gitu. Oh. Nah, biasanya ya memang kalau untuk obat kita bisa ada kasih tuh, ada obat untuk melapisi asam lambung Ya. sama membuat produksi asam lambungnya berkurang gitu. Nah, namun kalau misalnya untuk sehari-hari ya paling kita bisa edukasi misalnya makan dikit-dikit tapi sering. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti malah mual, muntah, berlebihan kan. Jadi makanya dikit-dikit tapi sering yang penting untuk melapisi lambungnya itu. Iya. Nah, kemudian juga kalau misalnya dia suka air jahe, dia bisa bantu juga pakai air jahe. Gitu ya. Jadi untuk yang berlebihan. Oke. Ya, kayak gitu. Oke, cukup jelas ya Kak Kalina ya. Tadi pertanyaannya sudah dijelaskan sekaligus oleh Dokter Denny. Ada Dapat teman-teman hadiah kayak gitu. dapat hadiahnya ini lagi gitu ya Kak Kalina. Waduh. Kak Kalina sudah cukup oke ya. Ya. Lalu adakah kakak-kakak lain yang ingin bertanya? Silahkan langsung raise hand atau ini dokternya mintanya raise hand loh, Nah, jarang-jarang loh. jadi kita nggak ini nggak pilih-pilih loh ya. Iya loh. Ini benar-benar aktual. Ada lagi mau tanya langsung? Nih, ada Ciliza, langsung raise hand. Loh. Kak Riena, silakan Kak Iya. Riena. Siap-siap ya. Sekarang Kak Riena ya. Open boleh loh ya sambil kita berkenalan gitu. Iya. Open cam Kak. Lo lagi nggak kuliah kan Kak Riena? Oh, oke. Silahkan di highlight Kak Rienanya. Aduh, Halo. nggak bisa lagi. Ya, ya, ya. Nggak Halo, bisa Rina. di open cam nih. Ya. Oke, silakan ya Kak Riena. Hai. Ini hostnya disable. Oke, jadi pertanyaannya, hai dok, nama saya Rina, usia 35 tahun. Nah, saya mau bertanya nih terkait green omega, karena kan selama ini kan aku taunya omega 3 tuh ya hanya untuk anak-anak gitu lah ya, perkembangan otak mereka. Jadi aku fokus di anak-anak. Nah, ternyata green omega 3 ini kan bisa untuk kita juga ya, which is aku saat ini usia 35 tahun. Yang aku mau pertanyakan adalah apakah konsumsi suplemen omega 3 atau green omega 3 ini dapat mempengaruhi atau apa ya kayak membantu fungsi metabolik gitu loh untuk tubuh saya karena kan saya lagi olahraga banget nih jadi kayak ngaruh nggak sih gitu karena kan dia buat konsentrasi juga kan gitu itu aja sih boleh saya makasih. Ya, jadi yang kita tahu tadi dari bahas di slide bahwa fungsi omega 3 itu ya ada EPA, ada DHA, ada ALA gitu ya. Nah, jadi DHA sendiri adalah butuh untuk terutama adalah untuk otak dan mata ya. Jadi untuk biar otak kita berkembang dengan tetap baik. Jadi itu salah satunya untuk menghindari kayak demensia, gangguan misalnya otaknya fokusnya gitu. Jadi memang penting.
Kemudian juga EPA juga penting juga ya. Kan katanya kamu juga tadi saat ini sedang tidak hamil gitu. Jadi makanya butuh juga EPA. Nah, EPA itu sebagai apa? Untuk menjaga. Jadi transportasi dari DHA tersebut. Jadi untuk pembuluh darah, ya, untuk antiinflamasi, Ya. untuk imun, Ya. untuk anti radang. Makanya dibutuhkan DHA sama EPA. Jadi makanya memang tetap dibutuhkan untuk kamu suplemen yang ada komposisi DHA sama EPA-nya. Ya, jadi untuk saling mengimbangi kayak gitu. Oke, cukup jelaskah Kakak Riana? Boleh ditulis di kolom chatnya karena memang EPA dan DHA-nya dua-duanya sama-sama dibutuhkan gitu ya. Dan kebetulan memang produk ini ada EPA-nya, ada DHA-nya. Tapi memang DHA-nya lebih tinggi daripada EPA-nya seperti yang tadi Dokter Deni jelaskan. Gitu, Ya, jadi jadi butuh ini. bisa itu ibu hamil, menyusui, untuk yang tidak hamil pun tidak masalah ya, untuk menjaga kondisi fit tubuh juga penting juga. Jadi nggak cuma untuk anak-anak doang. Oke, terima kasih Dokter. Kak Ciliza, silahkan. Kakak Riana kasih tahu di chat ya, Kakak Riana butuh pertanyaan lagi kah? Ciliza silahkan. Oke, aku mau tanya ini dok. Tadi Ya, dosis yang dijelaskan itu kan dosis untuk penggunaan normal kan? ya, Sekarang masalahnya kalau tubuh lagi inflamasi, itu dosisnya gimana ya dok? ya. Oke. Nah, jadi yang tadi saya sebutkan itu Minumnya kan, berapa lama? ya. Minumnya Nah, tuh berapa lama? Oke, makasih. ya, makasih Bu Lisa. Nah, tadi kan sudah jelaskan tuh ya, rekomendasi dari DHA sendiri ya. Jadi DHA itu sekitar 200 sampai 300. Nah, tentu saja kalau misalnya kondisi tubuh lagi drop ya, lagi ada misalnya penyakit yang inflamasinya tinggi, tentu bisa saja dosisnya dinaikkan ya. Namun tentu nanti dalam pengawasan dokter. Ya, jadi nanti berapa lama segala macamnya nanti akan kita cek tahu dulu nih kondisinya separah apa gitu. Jadi misalnya tadi kan saya sebutkan tadi 200 sampai 300 tuh. Boleh nggak kalau sampai 600? Boleh-boleh aja. Jadi misalnya ini untuk kasus misalnya ya, ibu hamil dengan misalnya ada darah tinggi, kondisi babynya beratnya kurang, mungkin saya akan naikin dosisnya gitu ya. Namun nanti kembali lagi ke kondisi masing-masing orang. Kalau misalnya untuk yang nggak hamil, ya kita lihat nih penyakitnya ada masalah apa. Jadi nanti tentu akan kolaborasi juga. Mungkin kalau misalnya ada permasalahan jantung, akan kolaborasi dengan dokter jantung juga untuk dilihat komposisi yang ideal untuk Kondisi tersebut ya. Jadi antara orang A sama orang B bisa aja beda. Oke. Ya, nggak bisa kita samakan. Oke, Gitu. baik. Terima kasih dokter. Cukup jelas ya Ciliza ya. Oke, Kakak Elizabeth kamu nggak mau raise hand? Boleh dipertanyakan kah dokter? Ada dari Boleh, Kakak boleh. Elizabeth. Untuk Boleh. omega 3 baiknya diminum kapan? Untuk ibu hamil, menyusui anak, kalau sedang minum obat hipertensi baiknya diminum kapan dok? Berarti Ibu Elizabeth saya akan fokus kepada yang lagi hipertensi ya. Oke, silahkan dokter. Dari nanti untuk omega 3 Diminum bisa kapan? dari awal kehamilan ya. Jadi dari awal hamil dia bisa minum ya. Jadi untuk misalnya takutnya mual muntah ya mungkin pilihan alga lebih baik gitu ya. Jadi trimester 1, 2, 3 bahkan sampai nanti menyusui bisa tetap minum. Ya, jadi dengan ada DHA sendiri, ada EPA juga, dia membantu untuk sirkulasi pembuluh darahnya lebih baik. Jadi diharapkan hipertensinya terkontrol, diharapkan seperti itu. Oke. Jadi kalau untuk ibu menyusui baiknya kapan dok? Dan anak-anak gimana dok? Boleh, jadi misalnya lagi setelah melahirkan nih, kan dia dengan minum DHA, dia kan sirkulasi ke ASI-nya. Nah, ASI-nya kan kalau misalnya dia rencana untuk menyusui selama 6 bulan full, berarti kan dapat dari ASI-nya. Betul. Nanti misalnya setelah 6 bulan ya kita bisa berikan tambahan DHA, tapi nanti konsultasikan dengan dokter anaknya juga. Apakah misalnya dengan kondisi anak tersebut dibutuhkan atau bagaimana? Dan dosis nanti disesuaikan dokter anak. Oke, lalu kalau misalnya berbarengan dengan obat hipertensi gimana dok? Kayak misalnya amlodipin kan biasanya malam-malam betul dok. Nah ini apakah harus dikasih jarak kalau misalnya ada hipertensi atau diminum berbarengan atau gimana dok? Kalau untuk DHA ini nggak ada masalah, bebas. Sih. Cuma yang biasa kalau ibu hamil itu kalsium tuh, kalsium sama si zat besi jangan barengan. Gitu. Kalau ini mah bebas sesuai dengan dia aja. Namun misalnya kalau dia misalnya menggunakan yang minyak ikan yang ada bau amisnya, ya mungkin saya sarankan pas malam hari sebelum tidur. Jadi pas minum, jadi kan dia nggak terlalu ini. Jadi langsung tidur lah gitu. Nah, tadi ada yang nanya, kalau Kakak Ajeng, Hai my love, kalau omega ini
mau kasih untuk anak-anak di usia 6 tahun, dosisnya gimana dok? Jadi memang omega 3 yang dari yang living ini, kita bilangnya omega 3 ya teman-teman ya. Omega 3-nya itu DHA-nya 165, EPA-nya itu 80 dok. Kalau untuk anak usia 6 tahun, dosisnya seperti apa kira-kira dok? Dengan EPA-nya 80, kemudian DHA-nya 165 benar. Oke, jadi saya ngomong secara umum aja ya. Jadi kan tadi kan dijelaskan bahwa kalau dewasa kan 200 sampai 300. Betul. Nah, kalau usia 6 tahun ini kira-kira setengahnya lah, hitungan kasarnya. Oh, Ya, jadi 100-200 lah gitu. Jadi itu untuk tercukupi. oke, 100 sampai 200 ya dok Uh, ya. Itu DHA-nya. DHA Oke. sama EPA-nya gabungan. Oh, di gabungan keduanya bisa 100 sampai 200. Di saya ada tuh yang Coba ditampilkan sebentar, Kakak Yuntar. yang di bagian rekomendasi. Iya. Ini Dinaik. dinaik. Di 16, coba 16. Lagi. Nah, lagi. Satu lagi. Nah, itu. Ini Ya, ditampilkan jadi boleh? kira-kira, nah itu kita. Gabungan dua yang bisa. Oke. Ya, EPA, DHA. Karena untuk orang dewasa 200 sampai 300. Ini, oke silakan dok. Ya sekitar 200-an lah. Ya. Oke. Digabung sekitar 200-an ya dok ya. Oke. Ini dari suplemen ya maksudnya ya. Iya. Jadi kalau dari total sehari itu bisa sampai, kalau yang contoh lah ibu hamil itu bisa sampai 600. Jadi misalnya dari anak-anak juga, dia bisa sampai 400 bisa. Tapi kan ini kan kita ngomong suplemen. Sisanya dari apa? Dari makanan. Dari makanan. Kalau Ini kan bisa sampai, tapi 100 juga sebenarnya udah oke dok. udah oke. Sampai berapa tadi dok untuk anak? Ya, Kurang lebih kalau digabungkan EPA dan DHA-nya 100 dok. 100-200 boleh. 100 sampai 200. Boleh. Oke, saya ngomongin produk nggak apa-apa ya dok, kan dokter dari ini. Kakak, My Love dan teman-teman, kalau memang digabungkan kita punya itu EPA dan DHA-nya 165 ditambah 80. Boleh bantu saya itu nggak? 245 ya? Berarti kurang lebih 1 tablet kali ya. Iya, berarti karena memang dia satu soft gel itu sudah 245 mg gabungan antara EPA dan DHA-nya, maka masih oke untuk meminum satu soft gel. Tapi kalau untuk orang dewasa, karena tadi dokter cerita itu 200 sampai 300 dan bisa sampai 600, maka di sini bisa kamu 245 dikali 2 itu masih 480, berarti masih bisa 2 soft gel untuk orang dewasa per harinya. Ya, sesuai dosis ya tadi ya. Saya ulang ya teman-teman. Nggak bisa raise hand ini Zoom-nya, bisa Kakak Windy. Saya ulang ya, untuk anak-anak memang 100 sampai 200 sehingga itu gabungan EPA dan DHA. EPA dan DHA-nya kalau kita gabung dari produk ini adalah 245. Jadi cukup satu soft gel. Kalau untuk dewasa itu dikali 2 itu masih 480. Tadi dokter bilang bisa sampai 600 pun masih oke, berarti cukup 2 soft gel. Itu ya, teman-teman ya. Semoga menjelaskan ya. Oke. Zoom-nya nggak bisa, dok. Ada yang mau bertanya, silakan Kakak Windy, tapi dia nggak bisa raise hand. Oke. Berarti untuk anak-anak disesuaikan dosis ya Kakak Citra ya, dan teman-teman yang lainnya ya. Jadi disesuaikan dengan dosisnya. Oke, Kakak Windy, kamu mau bertanya apa? Sambil menunggu Kakak Windy ngetik, boleh dilihat di atasnya kah? Kayaknya ada yang nggak bisa raise hand ya dok, jadinya pada nanya di sini. Nah, dok, ini ada yang bertanya Kakak Yohanda, efek sampingnya kalau kelebihan omega 3 apa ya, dok? Oke. Nah, tentu saja sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Jadi makanya memang sudah diatur tuh rekomendasi sekian. Nah, kalau misalnya dia berlebihan, dikhawatirkan malah mengganggu metabolisme. Jadi malah memperberat misalnya fungsi ginjalnya, fungsi jantungnya lebih berat. Jadi makanya kalau ada rekomendasi yang tadi sudah saya sebutkan, itu rekomendasi minimal. Nah, tentu saja kan kita juga ada makan dari luar juga. Betul. Nah, jadi kalau tetap mau makan dari luar nggak masalah. Jadi itu yang kita berikan itu sudah dosis kayak basicnya, tinggal kalian tambah aja makan dari luar. Jadi kalau saran dari saya, kalau sudah minum suplemen, paling kalian dalam seminggu itu makanlah tadi yang saya bilang ikan-ikan yang ada minyak berlemaknya, kayak misalnya salmon lah, tuna lah, sarden lah, itu paling nggak dalam seminggu 2-3 aja udah cukup kok. Oke. Gitu. Jadi nggak usah Ingat produksi. jangan digoreng. Kalau gorengnya hilang. Hilang lah langsung. Oke, Kakak Windy. Kalau untuk teenager, gimana nih dokter?
Sebaiknya kalau untuk anak remaja itu omega 3-nya sarannya seperti apa sih dok cara minumnya? Jadi kalau misalnya untuk kan ini kan remaja nih, berarti sudah dianggap dewasa lah ya. Ya, Nah, jadi tetap dibutuhkan sekitar 200-an oke. untuk jadi dia itu butuh DHA dan EPA juga ya. Jadi untuk otak dia, untuk mata juga, kemudian juga untuk pembuluh darah, untuk imun, untuk anti-inflamasi itu peradangan ya. Jadi kalau misalnya seseorang lagi drop terkena penyakit, dia lebih gampang terserang. Nah, itu namanya inflamasi itu. Jadi kalau orang yang lagi demam tentu inflamasi tinggi. Jadi itu kita menjaga biar kondisi kita tetap fit. Oke, maka dibutuhkan keduanya ya dok, gabungan antara DHA dan EPA. EPA. Dan EPA dibutuhkan memang tadi dokter sudah jelaskan untuk menjaga sirkulasi darah tetap baik. Jadi DHA-nya terhantarkan dengan baik ke bagian yang dibutuhkan, yaitu otak dan retina. Maka ada dibutuhkan DHA supaya peredaran darah bisa mengantarkan EPA, bisa membantu peredaran darah kita baik dan membantu menghantar DHA-nya ke retina dan ke otak gitu ya teman-teman Iya, ya. jadi EPA itu sebagai kayak mobil transportnya deh. Iya. Gitu ya. EPA-nya kayak mobil transportnya, DHA-nya adalah sumbernya yang mau diantar ke otaknya, ke retinanya, ditransportnya. Dan vitamin E-nya berfungsi sebagai pembungkusnya gitu ya, supaya semuanya yang ada di dalamnya EPA, DHA, ALA itu nggak rusak teman-teman. Karena kalau kamu minumnya banyak pun, tapi kalau rusak sama aja, percuma aja gitu ya. Oke. Oke, green omega itu omega 3 lah ya kita tanyakan ya kakak Mamika. Jadi kalau misalnya green omega atau omega 3 ini untuk jangka panjang aman nggak sih dok sebenarnya omega 3? Mungkin untuk ibu hamil dalam waktu 9 bulan, untuk anak-anak atau untuk kita-kita ini, apakah aman untuk omega 3 itu diminum dalam jangka panjang dok? Oke, dari penelitian sih saat ini sih bisa dikonsumsi, nggak ada masalah. Jadi itu kan memang bahkan dari anak kecil, dari remaja, dia hamil, dia nyusuin, melahirkan, terus habis itu pada saat setelah melahirkan ya, untuk proses itu tetap berguna tuh DHA, EPA, jadi untuk fungsi kognitifnya, biar pada saat nanti dia tua juga tidak penurunan dini, jadi tetap bekerja juga otaknya tetap dibutuhkan. Jadi tidak masalah selama konsumsi sesuai dengan aturan dosisnya. Oke, kesimpulannya Mamika selama dikonsumsi sesuai aturan dosisnya ini sangat aman untuk digunakan dalam jangka panjang. Betul ya dok ya? Kakak Citra, kalau misalnya soft gelnya dibuka nih dok untuk omega 3 ya, soft gelnya dibuka dicampurkan dengan makanan misalnya, sebenarnya aman nggak sih dok? Oke, nah jadi ada dari jurnal literatur dikatakan bahwa soft gel itu jangan dikunyah karena malah merusak. Nah, jadi makanya kalau dari saya sih memang menyarankan untuk ditelan aja. Saya nggak tahu nih, kalau dari kalian punya, apakah anjurannya seperti apa? Enggak, kalau kita memang juga dalam soft gel sih dok. Apakah dianjurkan untuk kayak dikunyah juga? Nih, kayak gini. Kalau ini sebenarnya tidak ada petunjuk guidance yang resminya dok, apakah dikunyah atau tidak gitu. Makanya mungkin teman-teman di sini bertanya gitu. Jadi kalau yang dari literatur yang penelitian yang ada, memang disarankan tuh jangan dipecahkan. Tapi kalau terpaksa emang nggak bisa ya silakan. Cuma kalau jadi dia perbandingan antara yang ditelan langsung sama yang dikunyah dipecahkan. Untuk daya penyerapan itu lebih bagus yang langsung ditelan. Jadi perbandingan seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak terpaksa ya langsung aja, karena kalau dikunyah dia pecahkan, jadi dia lebih gampang teroksidasi, jadi mungkin penyerapannya kurang oke. Oke, mengerti. Cukup jelas ya kakak Citra ya. Lebih ke arah penyerapan yang maksimal ya dok. Penyerapannya. Karena memang kayak obat, ada beberapa obat yang didesain untuk pecahnya di lambung. Di lambung, betul. Ada beberapa obat yang didesain pecahnya di usus gitu. Betul. Jadi desainnya udah masing-masing gitu teman-teman sekalian gitu ya dok ya. Oke, terima kasih juga. Ada lagi kah yang mau bertanya teman-teman? Mumpung dokternya baik hati sekali mau menjawab semua pertanyaan. Ada lagi kah di atas kakak Yunita Rida? Kayaknya udah kejawab semua ya. Tapi sebenarnya aman nggak sih dok kalau terpaksa dipecah kena asam lambung dok? Omega 3. Jadi kalau omega 3 sebenarnya kan asamnya nggak terlalu berlebihan, jadi sebenarnya sih nggak masalah sih. Jadi tapi kalau yang beberapa orang yang dia sensitif sekali, saran saya adalah setelah makan. Oke. Cukup jelas ya Bu Putri ya. Kalau terpaksa sebenarnya omega 3 itu tidak akan memicu asam lambung, tapi kalau memang yang sangat sensitif silakan digunakan setelah makan. Dua visi.
Ya, buat menghabisinya dahulu. Sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik. Kalau masih ada, boleh teman-teman mau bertanya. Masih kita tunggu. Sebelum kami tutup, oke, gimana menurut teman-teman sesi kita di siang hari ini? Apakah sesinya cukup bermanfaat dan apakah ini membuat teman-teman mau CO? Tapi boleh dikasih tanggapannya supaya Dokter Denny juga di sini mengerti edukasi yang sudah diberikan. Oke, bermanfaat dokter. Mencerahkan sekali dari Kakak Ruri. Dokter Denny datang lagi, Bu. Dinding-dinding Oh, datang lagi nih dok, katanya oh, edukasi lagi. siap, siap. Itu request-nya. Kakak Putri, udah ya bulan lalu ya. Terima kasih dokter, terima kasih banyak Ya, dokter sama-sama. Denny. Terima kasih ilmunya. Dan teman-teman semua sudah mengatakan terima kasih. Kalau mau gampang, dari 1 sampai 10 nih menurut teman-teman edukasi yang diberikan oleh dokter Denny, kamu kasih rating berapa? 1 sampai 10, 1 paling enggak, 10 paling oke. Astaga, 10.000 dari 10 dok. Langsung nyuapin omega 3 kan. Wah, terima kasih ya. Terima kasih semuanya ya. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Ya mudah-mudahan apa yang kita sharing kita bagi dapat bermanfaat sehingga teman-teman juga bisa bermanfaat juga berbagi kayak yang lain. Oke dok, Hmm, boleh ditanyakan hmm. kalau mau konsultasi sama dokter Denny, selain di sini di online ini, kemana dokter? Ya, saat ini saya bekerja di Mayapada Hospital Kuningan. Saya di sana ada tiap hari. Jadi kalau misalnya ada kesulitan atau apa, silakan kontak aja. Atau mau DM aku juga boleh kok. Aku nanti slide-nya bisa bagi. Jadi kalau Oh, misalnya nanti ada butuh untuk sharing-sharing, ya silakan aja pakai itu. Semoga bermanfaat. wah, slide-nya boleh dibagi. Terima kasih dokter. Rekaman hari ini boleh dibagikan juga nggak dokter? Ya, boleh. Wah, Terus slide-nya saya bikin sampai jam setengah satu. setengah 1 pagi. Saya baru bikin. Asal teman-teman tahu ya, saya sudah tidur, beliau masih bikin slide. Jam setengah 1 pagi. Saya pikir gimana caranya biar yang menarik gambarnya gitu. Walaupun udah tengah malam ya. Jadi memang tengah malam beliau bikin slide yang sangat sangat detail banget. Terus saya bangun pagi-pagi saya sampai bengong. Ini dokter ngerjain sampai setengah 1 pagi. Slide-nya bagus banget. Kayak begini aja kok. Gambarnya juga detail banget. Luar biasa dedikasinya. Terima kasih banyak dokter. Semoga berkah selalu ya dokter Denny ya. Semoga berkah selalu juga untuk Mayapada Hospital Kuningan. Terima kasih kerjasamanya. Baik. Terima kasih juga teman-teman semuanya. Sekiranya hari ini boleh menjadi berkah juga untuk teman-teman. Boleh menjadi berkah untuk kita semuanya juga. Saya ucapkan terima kasih. Saya dengan Lisa, Training Manager yang Living Indonesia dan dokter Dokter Denny. mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu ya di training-training berikutnya. Dadah. See you.